Bayangkan sebuah kota megah yang dalam semalam hilang begitu saja, tertelan oleh lautan. Kota itu bernama Atlantis. Atlantis bukan hanya sekadar dongeng yang diceritakan turun-temurun. Kisahnya pertama kali ditulis oleh filsuf Yunani terkenal, Plato, lebih dari 2000 tahun lalu. Menurut Plato, Atlantis adalah kerajaan superpower pada masanya. Kaya, indah, dan memiliki teknologi yang jauh melampaui peradaban lain. Dalam catatan Plato, kota ini berdiri di sebuah pulau besar, dikelilingi oleh cincin-cincin air dan daratan yang dibuat secara sempurna. Bayangkan saja, kanal-kanal raksasa, istana berlapis emas, hingga kuil megah yang dipersembahkan untuk dewa Poseidon. Atlantis bukan hanya pusat perdagangan, ia adalah lambang peradaban tertinggi di masanya. Namun, dalam kisah Plato, kejayaan itu tidak bertahan lama. Keserakahan, kerakusan, dan kesombongan membuat para pemimpin Atlantis melawan hukum para dewa. Hingga akhirnya, bencana datang. Dalam satu malam, gempa bumi dan banjir besar menghancurkan seluruh kota, menenggelamkannya ke dasar laut. Selama berabad-abad, kisah ini dianggap mitos belaka. Tetapi, penelitian modern justru menemukan hal-hal yang mengejutkan. Di dasar Laut Mediterania, para arkeolog menemukan struktur misterius yang mirip kota. Dinding raksasa, jalan batu, dan pola yang terlalu teratur untuk alami. Apakah ini jejak Atlantis yang hilang? Mari kita kembali ke abad keempat sebelum Masehi. Plato menulis dialog berjudul Timaeus dan Critias. Dalam dialog ini, ia menceritakan kisah Atlantis yang didapat dari leluhurnya, Solon, seorang negarawan Athena. Menurut catatan itu, Atlantis terletak di Samudra Atlantik, tepat di seberang pilar Hercules, atau yang kini kita kenal sebagai Selat Gibraltar. Atlantis digambarkan sebagai kerajaan yang sangat kaya. Mereka punya sumber daya alam melimpah, emas, perak, bahkan orichalcum, logam misterius yang dikatakan lebih berharga dari emas. Pertanian mereka maju, pelabuhan ramai oleh kapal, dan tentara mereka menguasai sebagian besar Eropa serta Afrika. Tapi yang membuat Atlantis benar-benar luar biasa adalah teknologinya. Diceritakan, mereka mampu membangun saluran air raksasa, kapal super besar, bahkan sistem pertahanan kota yang setara dengan benteng modern. Sayangnya, semakin maju mereka, semakin sombong pula penguasanya. Atlantis mulai menaklukkan wilayah lain dengan kekerasan. Mereka menyerang Athena yang saat itu masih kecil tapi penuh keberanian. Namun, dalam kisah Plato, Athena berhasil melawan dan itu membuat dewa-dewa marah pada Atlantis. Akhirnya, dalam satu malam saja, kota megah itu musnah di telan lautan. Sejak itu, dunia hanya mengenal Atlantis sebagai legenda. Namun, sains modern tak berhenti mencari. Tahun demi tahun, penelitian dilakukan dari Samudra Atlantik, Laut Karibia, hingga Mediterania. Beberapa ilmuwan bahkan menemukan pulau-pulau tenggelam, reruntuhan kuno, dan peta misterius yang bisa jadi petunjuk keberadaan Atlantis. Salah satunya adalah kota kuno yang ditemukan di Spanyol Selatan. Struktur melingkar di daratan Doñana Marshes sangat mirip dengan deskripsi Plato. Beberapa peneliti yakin inilah Atlantis yang sesungguhnya. Tapi misteri Atlantis tetap menggantung. Apakah ia nyata atau sekadar alegori moral dari Plato? Hingga kini belum ada jawaban pasti. Namun satu hal jelas, kisahnya tetap hidup, menginspirasi penjelajah, ilmuwan, dan juga kita semua. Kota yang hilang, legenda yang abadi. Atlantis akan selalu jadi misteri terbesar dalam sejarah manusia. Jadi, menurut kamu, Atlantis itu nyata atau hanya mitos? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan cerita misteri sejarah lainnya.